Assalamualaikum, selamat pagi, hari Minggu, tanggal 14. Terus semangat ya, jangan sedih-sedih, jangan jangan pada pusing dalam artian tidak kondusif gitu ya. Mudah-mudahan pada terus semangat. Saya udah berkali-kali dan berulang-ulang kita fokus di persoalan-persoalan yang ada itu dorong untuk diselesaikan. Jadi jangan berpikir jatuh menjatuhkan, berebut kekuasaan atau nyari keuntungan dari situasi seperti ini, jangan ya. Jangan, tolong jangan. Jadi teman-teman pun begitu pada ngomong sama saya dan kalau kita baca kan alhamdulillah perlu banget disyukuri di mana solidaritas gotong royong warga tuh muncul luar biasa gitu kan, itu yang positif banget gitu kan. Nah, yang masih sedih itu kalau kita baca lebih jauh itu karena ada ganjelan soal kepercayaan lah di soal COVID itu kan. Jadi ada pasien yang meninggal dibawa pulang gitu kan, ada yang dites positif kemudian marah gitu kan di Ambon sana gitu kan, karena nggak boleh pulang gitu kan, sebagian boleh pulang. Begitupun di Makassar dan di kota-kota yang lain. Nah, tetapi ini juga sebetulnya bisa jadi karena ada yang di Kupang itu yang dimakamkan dengan protokol COVID, ternyata begitu hasil tesnya keluar ternyata nggak COVID, sehingga ini nyambung dengan indikasi yang disampaikan oleh Erick Thohir gitu kan, Pak Menteri BUMN, di mana kok mahal banget gitu kan biaya COVID. Jadi ada orang lah berpikir bahwa waduh ini bagian daripada rekayasa, padahal bisa jadi enggak nih, saya ulang lagi, bisa jadi enggak gitu ya. Kita dorong yang positif lah. Nah, di sisi yang lain gitu kan, kita harus terus menghargai dan bersyukur juga berterima kasih bahwa tenaga medis itu luar biasa gitu kan. Jadi terus berada di depan itu luar biasa pengorbanannya dan nggak bisa digantikan lah. Itu sih dahsyat banget karena yang jatuh korban juga nggak sedikit gitu kan. Nah, jadi dengan melihat seperti ini gitu kan, itu kan hubungan antara pusat dan daerah gitu kan. Di pusat dijalanin, daerah-daerah gitu kan. Nah, dengan begini itu alangkah baiknya gitu kan, jadi untuk lebih fokus lagi gitu kan. Selain tadi yang disebutkan kasus-kasus itu, Gubernur Sulawesi Selatan gitu kan, Gubernur Maluku, begitupun juga wali kota Makassarnya gitu kan, kemudian juga wali kota di Ambon gitu kan, wali kota Kupang gitu kan, yang tadi yang cenderung reaktif lah karena memang kondisinya gitu kan, nggak ada yang salah. Kita jangan berpikir salah benar nggak, mari kita bersama-sama gitu kan. Nah, kemudian juga Jawa Timur gitu kan, yang cenderung kemarin masih lonjakan-lonjakannya dan ada perdebatan antara Khofifah sama Ibu Risma gitu kan. Begitupun Gubernur Gubernur Jakarta gitu kan, yang sekarang masih terus juga kecenderungan naik, apalagi kan naik positifnya maksudnya. Dan ada tekanan yang kuat bahwa segera harus new normal gitu kan. Jadi ini pasti persoalan lagi yang tersendiri gitu. Tapi balik lagi, ini adalah pilihan-pilihan yang sudah cenderung untuk diputuskan gitu kan sama pemerintah. Jadi kita justru mari lihat hal-hal ini bagian daripada supaya disiplin itu terus dijaga gitu kan. Social distancing, cuci tangan gitu kan. Kemudian juga jaga kondisi tubuh, imunitas gitu kan. Tidak bergerombol, tidak masuk ke kerumunan orang gitu kan. Hayo terus dijaga gitu kan, dan dijauhkan. Nah, itu hal-hal yang soal COVID itu kan. Nah, kemudian ada lagi nih yang baru itu kan, soal novel Baswedan kalau nggak salah, yang tuntutannya kok 1 tahun karena alasannya itu nggak sengaja gitu kan, kena ke mukanya. Tujuannya ya cuman ngasih peringatan saja gitu kan. Nah, saya sih karena dengar di teman-teman juga yang diskusi, kemudian juga baca di di WA grupnya
gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi gitu kan, soal itu gitu kan, banyak yang ya seperti bertanya-tanya lah. Saya sih cuman pengen bilang begini, bahwa Novel Baswedan itu gitu kan, apapun yang jadi persepsi, dia itu di KPK itu dianggap sebagai motor daripada pemberantas korupsi. Dan korupsi itu kalau kita mau lihat lebih jauh gitu kan, ini yang sebenarnya dari tahun 55, dari dulu tuh nggak pernah beres-beres gitu kan. Karena di yang sebelumnya saya sampaikan bahwa korupsi ini justru bisa jadi uang-uangnya, kemudian juga aktor-aktornya, klan-klannya itu yang mengendalikan gitu kan. Bahasa orang banyak tuh oligarki lah ya, ada konglomerat hitamnya, pengusaha hitamnya. Nah, yang kalau korupsi ini berarti ada birokrat hitam dan yang lain-lain hitam itu bergabung di situ lah gitu kan. Nah, novel ini sebetulnya bagian supaya Indonesia ini transformasi. Apapun ceritanya dia bagian dari situ gitu kan, supaya makin hari makin baik. Saya nggak ngerti kenapa ceritanya dia dituduh Taliban lah gitu kan, termasuk ada juga gitu kan di UI lah gitu kan, Bahtiar gitu kan sempat juga tuh dituduh Taliban itu, padahal anak baik gitu, orang itu baik banget, dia fokus di rumah kepemimpinan gitu kan, sangat iyalah cinta negara lah, dia pengen bangsa Indonesia ini maju gitu kan. Nah, dituduh gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan di konteks ini, orang seperti Novel saja ketika berusaha dicederai, dan ini bukan hanya Novel gitu kan, Agus Raharjo, Laude, dan banyak karyawan dari Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengalami intimidasi itu gitu kan. Dituntutnya 1 tahun. Nah, tentu jaksa lebih ngerti lah gitu kan, polisi lebih tahu lah, tapi kita sebagai orang awam gitu kan melihatnya gini, teman-teman pada ngomong gitu kan, saya nyampein aja gitu kan. Dengan dituntut 1 tahun itu, maka orang jadi fokus dan ribut di soal tuntutan 1 tahunnya. Kenapa nggak 7 tahun, kenapa nggak 8 tahun, ataupun berapalah itu tergantung kepekaan, kejelian, kemudian pasal yang digunakan di tindak pidana itu gitu kan. Kalau pidana dia, apakah ini pidana biasa atau pidana khusus atau apalah gitu kan, itu para ahli hukum. Nah, tapi kan yang melakukannya tuh 2 orang itu polisi. Masa polisi iseng banget gitu kan, di orang awam nih berpikir iseng banget melakukan itu terhadap polisi juga. Novel Baswedan kan polisi juga. Nah, jadi terus orang berpikir motifnya apa gitu kan, masa hanya ingin memberikan peringatan kemudian nyirem pakai air keras gitu kan. Padahal itu yang seperti itu kan biasanya direncanakan, panjang lah rencananya tuh pasti. Mulai dari lihat kebiasaannya, mulai lihat kalau subuh tuh seperti apa gitu. Dari semua itu akhirnya dipilih subuh lah yang kelihatannya Novel Baswedan itu nggak begitu waspada gitu kan. Nah, karena habis sholat subuh, orang juga segala macam kejadian lah itu. Artinya ada planning, dan planning ini juga nggak sederhana. Terbukti dengan ketika ditangkap pun susah gitu kan, kemudian prosesnya panjang dan tuntutannya pun seperti ini. Jadi motifnya tuh apa? Siapa yang merintahin? Gitu kan? Ada nggak hal-hal yang lain? Nah, ini kok nggak keungkap gitu kan? Nah, cerita-cerita seperti ini gitu kan, itu sebetulnya di sisi yang lain buat korban perampasan tanah tuh sering ngeluh tiba-tiba gitu hal-hal yang nyata-nyata di SP3 gitu kan. Nah, maksudnya dalam konteks ini, apakah kejaksaan itu problemnya adalah dari proses penyidikan yang disampaikan ke kejaksaan itu sehingga hanya ini gitu pilihannya gitu kan. Sementara novelnya sendiri bilang kok ada saksi-saksi yang tidak dihadirkan gitu kan. Nah, tapi saya sih konteksnya gini, kita nih cinta sama negara ini, kita nih sayang sama negara ini, kita nih ingin terus makin baik. Dan saya juga nggak bermaksud untuk ngejar-ngejar orang gitu, enggak bukan itu gitu kan. Tapi kejadian-kejadian di tengah kesulitan COVID, kemudian juga kebetulan saya menghadapi perampasan tanah dari korban-korban itu, melihat ini problem-problem yang memicu soal ketidakadilan. Tentu saya tidak berpikir ini bisa kayak George Floyd di Amerika gitu, enggak, bukan itu gitu. Tapi
ini adalah mengutik hal-hal itu. Loh kenapa ini kok? Nah, balik ke soal COVID, ini soal ketidakpercayaan jadinya. Jadi kok gitu kan, ada main-main apa. Padahal belum tentu juga begitu, bisa juga memang sulit prosesnya dan lain-lain. Tapi itu dari sisi masyarakat. Nah, tentu nanti ada komisi kejaksaan, ada Komnas HAM gitu kan, untuk melihat inilah lebih detail gitu kan, lebih jauh ngebacanya. Nah, tetapi dari cerita COVID, cerita kejaksaan, cerita biaya COVID yang dibilang mahal gitu kan, kemudian juga cerita bahwa kenapa sih saya ngoceh begini gitu kan, terus juga orang banyak yang ngoceh gitu kan. Salah satu inti yang menjadi persoalan paling pentingnya adalah kemana sih itu anggota DPR itu, anggota Dewan yang terhormat itu pada kemana. Nah, banyak orang bilang, wah mereka lagi sibuk ngegol-golin undang-undang gitu kan, rancangan undang-undang digol-golin gitu kan, macem-macem itu kan digol-golin gitu kan. Nah, itu bagus, itu silakan, itu inilah. Nah, tetapi ini ada kondisi yang sangat sebetulnya dibutuhkan dari para anggota dewan itu. Kejadian tadi di Makassar, ketika orang nolak gitu kan, dites COVID, kemudian di Kupang ada kekeliruan, orang sudah meninggal, ternyata bukan COVID gitu kan, tapi protokolnya COVID. Kemudian di Ambon juga orang setelah tetap positif itu marah. Ini sebetulnya ada di wilayahnya anggota dewan yang terhormat itu. Nah, begitupun persoalan-persoalan di masyarakat itu sekarang itu ada di wilayahnya para anggota dewan itu. Pemerintah pusat itu lebih ada di seluruh Indonesia, tetapi di bawah itu ada gubernur, ada wali kota, dan berbagai macam. Nah, jadi tidak mudah buat pemerintah pusat untuk masuk, untuk melakukan intervensi, untuk melakukan arahan gitu kan. Kenapa? Karena pada kenyataannya juga kalau kita lihat, ini mohon maaf ya, kalau kita lihat saya ke berbagai kementerian, itu yang kenyataannya aktif itu 20%. Itu rata-rata masih work from home. Dan kami sendiri itu kan kasus-kasus di perampasan tanah yang dimasukkan dari bulan November itu belum ada kemajuan, karena kita juga paham gitu kan, ini ada persoalan ini. Nah, begitu juga ketika ini dalam konteks ini ya, bahwa sekarang itu kita itu pemerintahan itu tidak sedang bergeliat dengan 100% kekuatan gitu kan. Nah, ada misalnya disampaikan bahwa Wakil Menteri BPN akan bikin kantor baru khusus untuk gugus tugas penanganan persoalan agraria gitu kan. Nah, itu bagus gitu kan, tetapi kalau kita lihat sekarang, ini memang dibutuhkan dan harus fokus nyelesain itu gitu kan. Kenapa? Karena pada kenyataannya ketika kami bolak-balik ke sana juga gitu kan, memang kekuatannya hanya 20% tadi, karena memang pandemi ini dahsyat gitu kan. Jadi mohon maaf, ini bukan nyalahin, tapi memang ada kondisi ini. Nah, balik lagi ke anggota dewan yang terhormat ini, alangkah indahnya kalaupun Bapak dan Ibu sekalian anggota dewan yang terhormat itu tidak bisa keliling-keliling di daerah, tetapi kan punya jaring di wilayah daerah pemilihannya. Nah, wilayah daerah pemilihannya itu ketika jaring itu bersuara, menyampaikan suara-suara itu dan diklarifikasi, kemudian ditabulasi, diverifikasi, kemudian dikelompokkan, ini pasti akan sangat menarik untuk sidang-sidang di DPR memberikan masukan yang positif kepada pemerintah dengan menyampaikan realitasnya, gitu kan? Realitas kemahalan, realitas kondisi masyarakat, bener nggak sih bantuan itu nyampe, kemudian juga itu sesuai dengan yang seharusnya, bukan apa-apa karena jenjangnya panjang, kebijakannya bener gitu kan, tapi begitu diorganisasikan itu pasti tidak sederhana, kita paham lah itu. Nah, jadi mohon maaf nih, bukan soal nyari salah dan benar, kemudian perbedaan yang diungkapkan bukan itu, tetapi marilah kita memandang bahwa ini tuh krisis ini kalau nggak hati-hati itu karena kita tidak mampu menghentikan dampak kerusakan dan kerusakannya, itu terus akan melebar. Dan kalau kita
mau sekarang melihat di bulan Juni pertengahan ini kita sudah mulai berhati-hati sesungguhnya dari bulan Maret gitu kan. Kita lihat itu terus naik, yang positifnya ekonomi itu merepotkannya itu makin ke berbagai daerah gitu kan, kemana-mana gitu kan. Nah, padahal harus kita yakin dan percaya bahwa sesungguhnya ini dicoba dan diusahakan ditangani dengan sungguh-sungguh gitu kan. Nah, itu kondisinya sudah begitu, walaupun ini sungguh-sungguh. Nah, jadi kembali lagi, anggota DPR yang terhormat itu dengan tadi, dan itu bukan hanya anggota DPR pusat, tapi juga anggota DPR di provinsi, kemudian juga anggota DPR di kabupaten kota. Nah, ini perlu naikkan persoalan sekaligus solusinya, sehingga nanti ketika eksekusi di kabinet itu gitu kan, kalau nyampe ke tingkat menteri atau nyampe ke tingkat gubernur atau nyampe ke tingkat Mendagri gitu kan, atau kemanapun, itu akan tajam dan tepat. Nah, contoh yang sekarang adem-adem ayem itu justru dalam persoalan COVID ini tetapi kelihatan tertangani malahan di Jawa Tengah dengan gaya yang kelihatan seperti santai. Ganjar bolak-balik ketemu masyarakat awalnya gitu kan, kemudian dia cari realitas yang sebenarnya, kemudian dia bikin kebijakan. Itu baik yang positifnya, kemudian yang ini itu terlihat tertangani. Ini mohon maaf nih gitu kan, itu terlihat tertangani gitu kan, tetapi ada beberapa wilayah itu termasuk Kalimantan Selatan sampai hari ini kelihatannya masih berat itu kan, termasuk Jawa Timur juga gitu. Nah, kalau Jakarta sudah jelas berat gitu, karena Jakarta tuh awalnya di situ gitu kan. Nah, yang sekarang tidak terasa teriakan COVID-nya malah di Bali gitu kan. Tapi ekonomi di Bali bisa jadi itu kalau terus-terusan ditutup itu juga karena pariwisata gitu kan, itu gejolaknya bisa besar gitu kan. Nah, tapi balik lagi, anggota-anggota dewan ini bersuaralah gitu kan, berdasarkan wilayah pemilihannya, bukan bersuara dalam konteks politik, bos, tapi bersuara dalam realitas masyarakat ini untuk dicari solusinya. Nah, kemarin saya juga baca juga gitu kan, yang membanggakan gitu kan, di generasi 98 itu Adian dipanggil sama presiden gitu kan, karena ada tulisannya mengenai BUMN gitu kan, hutang-hutang dan lain-lainnya. Saya kira itu justru bagus, bisa mengungkapkan ketika itu data benar, ketika itu jadi bahan diskusi, dan itu mari kita sikapi sebagai bagian daripada mengantisipasi gitu kan, termasuk juga kita bicara soal hutang luar negeri dan lain-lain. Jadi konteksnya adalah substansinya gitu kan, bukan panggungnya gitu kan. Jadi misalnya jangan gini lah, oh nanti ada semua orang itu gitu kan, semua aktivis itu fokus menunggu debatnya Pak Luhut Binsar Panjaitan dengan Pak Ridja Ramli gitu kan. Menurut saya bagus kita dengar, kita lihat gitu kan. Tetapi mari kita berpandangan bahwa debat itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Dan debat itu nggak ada gunanya kalau pinter-pinteran atau hanya nunjukin gue yang paling benar berdasarkan data, pengalaman, dan info. Bukan itu gitu kan. Tapi debat itu adalah untuk memancing dialektika kita, bagaimana kita sebagai pribadi yang jauh dari kekuasaan itu gitu kan, bicaranya kan rakyat Indonesia gitu kan, bisa melihat hal-hal yang jadi masukan, balikin kita jadi masukan, atau dari debat-debat mereka itu menjadi hal yang menginspirasi kita untuk menyelesaikan persoalan kita di rumah kita masing-masing, atau di bis usaha kita, atau di daerah kita masing-masing. Arahnya ke sana. Jadi mohon maaf, bukan gegap gempita. Nggak penting gegap gempita itu sekarang, karena balik lagi, persoalan yang paling nyata itu adalah sekarang kesehatan dan ekonomi gitu kan. Mari kita jaga negeri ini baik-baik gitu kan, karena itu real persoalannya gitu kan. Nah, jadi kembali lagi, tolonglah anggota dewan itu fokus seperti itu. Nah, tetapi di sisi yang lain juga, para gubernur di Indonesia maupun wali kota itu mohon juga bersuara mengenai hal-hal yang sudah sukses dilakukannya, kemudian ada hal-hal kritis yang perlu ditanganinya, kemudian juga ini bisa berembed sampai ke persoalan nasional. Nah, media massa itu pada saat-saat ini sungguh penting itu mengkaitkan, mengelaborasi, kemudian juga mengkerucutkan hal-hal ini gitu kan, sehingga para pengambil keputusan itu tajam, mengambil keputusannya tajam sekali. Nah, inilah juga yang semoga nanti jadi masukan untuk Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin,
gitu kan, karena negara dalam krisis, situasinya maksudnya kritis dan krisis itu, apakah di kabinet itu kalau yang ternyata keteter sudah dikasih kesempatan, akan terus dikasih kesempatan, atau segera dicarikan yang bisa langsung masuk kemudian melakukan proses yang sangat cepat menyesuaikan diri dan melakukan perbaikan-perbaikan. Kenapa? Karena saya ulang lagi, kondisi di seluruh dunia saat ini itu hanya yang tertentu saja yang bisa melesat naik. Selebihnya itu turun begini karena ekonominya tidak bergerak. Masyarakatnya dikunci di rumah. Keluar rumah harus hati-hati karena ada bahaya. Dan mohon maaf, saat ini belum juga selesai COVID ini gitu kan, udah berapa juta yang kena itu, walaupun orang masih bilang yang meninggal kan 400.000 gitu kan. Orang gitu kan, lebih maksudnya begitu tuh lebih tinggi TBC, lebih tinggi jantung, lebih tinggi kanker gitu kan. Dan itu benar karena semua penyakit itu udah puluhan tahun gitu kan, orang udah ngerti nanganinnya gitu kan, gimana caranya gitu kan. Kemudian juga ketika ada orang misalnya bilang, Kang tenang aja, umur itu kan udah ditentukan. Saya bilang benar itu, dan saya pun baca seperti itu. Tetapi coba Anda bolak-balik lari di jalan tol, kalau nggak ada berenang lah ke Eropa gitu kan, Anda berenang lah Kalimantan. Nah, kenapa? Itu pasti membahayakan Anda. Dan itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena sudah disampaikan juga, ada bunuh diri itu dilarang. Nah, artinya apa? Artinya itu kalau kita seperti itu, nyawa itu tidak boleh dibahayakan gitu kan. Jadi maksud saya yakin bener nggak ada lah pemerintah misalnya mendorong supaya orang pada keluar ini kemudian nanti pada sakit. Enggak lah, jangan berpikir. Pasti pemerintah itu pengen rakyatnya tuh sehat, pasti pemerintah itu pengen masyarakatnya tuh maju gitu. Tapi ini ada kondisi di mana situasi sulit ini panjang gitu kan. Ini panjang tuh ya, buktinya udah sekian bulan aja masih belum ketahuan ujungnya seperti apa gitu. Dan ini terus terjadi ke berbagai negara, walaupun naik turun gitu kan yang lainnya. Nah, tapi balik lagi, mari kita fokus, mari kita coba terus cari solusinya, dan jangan berhenti, terus doa, terus berusaha. Dan kalau orang-orang yang udah model kayak saya gini gitu kan, yang udah lebih harusnya banyak di rumah, banyak memotivasi gitu kan, mari kita motivasi yang muda-muda, mari kita sharing pengalaman kita gitu kan, supaya terinspirasi, supaya pada semangat gitu kan, sehingga yang muda-muda itu gitu kan melakukan hal yang makin baik gitu kan, sehingga akan ketemu nih jalan keluar buat negeri ini gitu kan. Jadi ada cerita ketika keledai jatuh ke dalam sumur. Keledai itu sambil menangis terus saja dia bergerak. Ternyata itu menurunkan dinding-dinding pasir-pasir itu terus turun. Dia naik pelan-pelan sampai di atas, dia ternyata terus kemudian dia bisa lari. Nah, semoga itu juga yang terjadi kepada kita semua gitu kan. Kita merasa situasi ini ujian, cobaan, tapi kita harus berdamai hatinya, hati kita berdamai, pikiran kita berdamai gitu kan. Dengan semuanya kita semangati, kita cari jalan keluarnya gitu kan. Yang semua tadi cerita yang saya sampaikan itu marilah dipandang dengan niat baik, maksudnya supaya jadi solusi dan kita tetap berpikir positif. Maksudnya berpikir positif, semua ini akan ada jalannya, semua ini akan ada ujungnya. Badai itu pasti berlalu, walaupun kita belum tahu berapa lama lagi akan berlalu, tapi yakinlah itu dan terus lakukan itu. Nah, ketika saatnya tiba, maka zaman ini akan menjadi lebih baik. Nah, kita sekarang yang paling wajib itu dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang terus berusaha, menyemangati untuk berusaha, dengan pikiran yang terus positif gitu kan. Pandanglah bahwa semua ini memang ini adalah era kita, zaman kita gitu kan. Saya pernah bilang sebelumnya juga gitu kan, justru saat inilah yang membuat kita semua itu fokus dan sungguh-sungguh, karena pandemi, ekonomi itu macet gitu kan, kemudian problem-problem itu ada, itu bukan karena rekayasa kita bagian daripada orang-orang yang ada di zaman ini yang mau tidak mau harus menyelesaikan itu gitu kan. Semoga ini jadi semangat, ini jadi pelajaran buat generasi kita ke depan, leluhurnya menghadapi situasi ini gitu kan. Dan
Semoga kita dengan ketabahan, dengan kesungguhan, dengan doa, Allah berikan hidayah, Allah berikan ketenangan, Allah berikan jalan keluar, kita menjadi kreatif dan semangat. Kemudian tumbuh justru yang positif-positif di seluruh bangsa ini, saling menolong, saling memudahkan, dan lain-lain. Sehingga kita bisa keluar dari persoalan ini, malahan bukan hanya keluar, tapi kita menemukan hal-hal yang bisa memajukan negeri ini jauh daripada yang sebelumnya kita duga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.